Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Anissa Alawi. Saya Putri Ananda Alfandi. Saya Pika. Dan saya Jessica Komalasari. Di sini kami akan membuat video tentang ekosistem sawah dan hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Simak videonya ya teman-teman. Hai teman-teman, pernah gak sih kepikiran gimana ya caranya alam ini bisa tetap seimbang? Kok bisa hewan, tumbuhan, dan manusia saling berhubungan? Nah, di video ini kita bakal bahas tentang ekosistem. Gimana semua makhluk hidup dan lingkungan sekitar bisa bekerja sama buat bertahan hidup. Yuk simak sampai habis biar makin paham. Apa ya itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik berupa makhluk hidup maupun yang tak hidup. Nah, komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan duniawi yang terdapat pada suatu ekosistem untuk berlangsungnya suatu kehidupan yang meliputi udara, air, tanah, garam mineral, dan sinar matahari. Sementara komponen biotik adalah komponen yang meliputi seluruh makhluk hidup di bumi antara lain bakteri, jamur lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, dan lain-lain. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Komponen abiotik. Tanah. Tanah adalah tempat hidup bagi banyak organisme dan berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Jenis tanah yang berada di sawah ini adalah tanah lempung. Sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber energi utama dalam ekosistem. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan makanan. Air. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup karena digunakan dalam berbagai proses biologis. Ketersediaan air mempengaruhi jenis organisme yang bisa hidup di suatu ekosistem. Kebetulan air di sawah ini jernih, namun tampilannya saja yang terlihat kotor akibat sinar matahari. Suhu. Suhu memengaruhi metabolisme dan aktivitas makhluk hidup. Kebetulan suhu di daerah kami ini berada pada 26 derajat Celcius, yaitu berkabut. Komponen biotik. Tumbuhan. Tumbuhan berperan sebagai produsen dalam ekosistem, menghasilkan oksigen dan makanan melalui fotosintesis. Ulat. Ulat adalah herbivora yang berperan sebagai konsumen primer dalam ekosistem. Mereka memakan daun dan tumbuhan. Keong. Keong adalah hewan yang berperan dalam ekosistem sebagai pemakan sisa-sisa organik. Keong membantu proses dekomposisi, menjaga keseimbangan ekosistem terutama di perairan dan daerah lembab. Capung. Capung merupakan predator serangga kecil termasuk ulat bulu. Larvanya hidup di air dan memangsa jentik-jentik serangga, juga membantu mengendalikan populasi hama. Domba. Domba adalah hewan herbivora yang berperan sebagai konsumen primer dalam ekosistem. Sementara interaksi antara beberapa domba tersebut adalah kompetisi atau persaingan di mana para domba bersaing untuk mendapatkan makanan di sekitar sawah-sawah. Ikan-ikan kecil. Ikan kecil di sawah termasuk ke dalam konsumen sekunder karena ia memakan plankton dan serangga kecil serta menjadi mangsa bagi burung dan bebek. Bebek. Bebek adalah hewan omnivora yang memakan ikan kecil dan serangga serta membantu petani mengendalikan hama.